Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, mendudukkan kita, menjadikan kita hamba-hamba di pagi hari ini kembali dan kembali lagi untuk mengkaji kitab Sulamut Taufik, untuk mengkaji kitab tangga taufik kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita mendapatkan hidayah dan juga inayah, ditolong selalu sama Allah taala di dalam kehidupan kita, dijadikan sama Allah taala hamba-hamba yang gampang untuk melakukan kebaikan, dijadikan orang-orang yang istiqomah di dalam ketakwaan, dijadikan hamba-hamba yang selalu dan selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada di dalam kitab Sulamut Taufik. Kalau di minggu yang lalu kita membahas tentang wallahnu wa minhal lahnu fil Qur'an wa illam yukhil bil ma'na. Kita membahas tentang melahankan Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan nada-nada yang merusak dari bacaan itu sendiri, ataupun merubah makna dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka yang semacam itu adalah perkara yang diharamkan sama Allah Ta'ala, perkara yang bawa keburukan bukannya kebaikan. Walaupun Rasulullah SAW di banyak hadisnya mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum, perindah bacaan Al-Quran dengan suara kalian, jadikan kalimat-kalimat Al-Quran itu kalimat-kalimat yang enak untuk didengar, enak untuk dibaca, enak untuk dinikmati oleh siapapun juga. Dan kebiasaannya Nabi Muhammad SAW pun, beliau selain senang ngaji juga senang dengarkan orang ngaji. Selain suka membaca Al-Quran, beliau juga suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain, terutama dari para sahabat yang memiliki suara-suara yang indah. Semacam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sering nyuruh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya Rasul, qara'tu alaikum wa fikum unzil. Ya Rasul, bagaimana aku harus membacanya padahal Al-Quran ini diturunkan sama Allah Ta'ala kepada jenengan? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, uhibbu an asma'uhu min ghairi. Saya suka dengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Setelah mendengar bacaannya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang lainnya, man kana yuridu ayyaqra al-Qur'an radban kama unzil falyaqra biqiraati Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang pengen baca Al-Quran fresh seperti diturunkan sama Allah Ta'ala, maka hendaknya dia mempelajari bacaan Al-Quran versinya Abdullah bin Mas'ud. Makanya kiroahnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu termasuk salah satu kiroah yang dipelajari oleh para ahli Al-Quran. Tapi sekali lagi, jenengan kalau mau melantunkan Al-Quran, misalkan jenengan merasa suaraku ki wapi, merasa orang punya suara bagus itu kan ngerasa gitu, merasa apa buatan jenengan fales suarane apa apik suarane kan kerasa. Orang punya suara bagus itu ngerasa, orang bacaannya bagus itu ngerasa kalau dia itu bacaannya bagus. Sing penting tenanan. Yang enggak beres ini kalau suaranya fales tapi ngerasanya bagus. Ini kepedean. Jadi ini dia akan membacanya itu enggak enak dibaca, enggak enak juga didengar.
Makanya Rasulullah SAW, jadi orang-orang yang punya suara bagus itu, kalau misalkan kita ngerasa suara saya bagus, saya potensi ini untuk jadi qari'ah, untuk menjadi seorang pembaca Al-Quran yang handal, saya mau jadi seorang qari'ah, maka langkah pertamanya bukan langsung belajar nada, tapi belajar benerin bacaan dulu, belajar ngaji dhisik, belajar tajwid dhisik, belajar yang pakem-pakemnya aturan Al-Quran dulu, baru setelah itu belajar nada. Kalau jenengan sudah menadakan Al-Quran padahal bacaannya nggak benar, itu nanti yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, yang dengung nggak hilang dengungnya, yang harusnya nggak dengung, yang harusnya jelas malah justru didengung. Wes galak karu-karuan nanti. Bacaannya jadi nggak karu-karuan. Itu malah justru, nah ini yang masuk ke dalam keharaman. Wallahnu fil Quran wa illam yukhil bil makna. Walaupun bahkan istilahnya, walaupun misalkan nggak ngerusak makna, nggak ada perubahan arti dari bacaan tersebut, tapi kalau misalkan bacaannya ini nggak benar, maka di situ akan menjadi sebuah petaka, atau bahkan termasuk di sini, ini masuk di dalam bab ma'asil lisan, termasuk dari bagian maksiatnya lisan. Kita mau baca Al-Quran itu sebenarnya terserah kita. Jenengan seneng ngaji lirih monggo, seneng ngaji banter monggo, saya paling seneng surat Ar-Rahman, moco Ar-Rahman terus silahkan. Saya senengane Yasin, neng dindi Yasinah. Saya sukanya Al-Waqiah. Saya pokoknya punya orang istilahnya orang-orang khusus itu bahkan punya momen-momen tersendiri dengan Al-Quran. Punya momen-momen tersendiri dengan, bahkan seringkali ketika kedapatan ayat-ayat yang menurut mereka ini pas dengan hatinya, mereka akan mengulang-ulangnya dengan bacaan yang berkali-kali. Nabi Muhammad itu pernah ditemukan beliau berdiri sholat malam baca Bismillahirrahmanirrahim, itu diulang sampai 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai dihitung sama para sahabat 20 kali Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena beliau senang sama ayat tersebut. Juga yang terkenal, ada seorang sahabat sholat ngimami di mana aja langganane Al-Ikhlas. Podo kaya awake dhewe. Jadi langganannya surat Al-Ikhlas, kulhu, kulya, jadi pokoknya kemana-mana baca kulhu. Diadukan sama Rasul, ya Rasul itu loh orang ini, sahabat ini tidak tahu ganti surat, bendati imam selalu Al-Ikhlas. Didatangkan sama Rasulullah, kenapa kamu kok baca Al-Ikhlas? Katanya sahabat tersebut, inni uhibbuhu ya Rasul, saya suka sama surat tersebut karena di dalamnya ada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sifatnya Allah taala disebutkan di dalam surat Qul huwa Allahu, nama lafdzul jalalah, Qul huwallahu ahad, yang maha esa, sifatnya Allah taala ya esa. Allahu as-samad, yang maha bergantung kepadanya seluruh makhluk. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhan yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan, gak ada sekutu sama sekali bagi Allah Ta'ala. Gak ada yang setara di dalam fiilnya, di dalam apa yang dilakukan sama Allah Ta'ala, gak ada yang setara dengan Allah. Di dalam sifatnya gak ada yang setara dengan Allah. Di dalam namanya gak ada yang setara dengan Allah Ta'ala. Jenengan gak boleh kalau punya anak, punya cucu, untuk lahir tak jenenge anakku, siapa dijenenge? Allah. Anaknya dijenenge Allah. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Bahkan Rahman enggak boleh. Razak enggak boleh. Kalau Abdurrahman boleh, Abdur Razak boleh. Tapi anakku tak jenenge Rahman. Kenapa?
kok nggak boleh dikasih nama Rahman aja? Karena nggak akan bisa, anak ini nggak akan pernah bisa setara dengan sifat Rahman itu sendiri. Rahman itu cuma namanya Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW dijuluki sama Allah Ta'ala, banyak dari banyak dari Asmaul Husna itu yang juga disematkan sama Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Banyak yang disematkan untuk Nabi. Rauf, Allah Ta'ala yang banyak kebaikannya. Nabi Muhammad juga Rauf. Raufun Rahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai terakhirnya Allah Ta'ala Raufun Rahim. Muhammad ini adalah seorang manusia yang banyak kebaikannya, sayang banget karo umatnya. Tapi kebaikannya Nabi Muhammad kalau dibandingkan sama kebaikannya Allah, gak ada apa-apanya. Sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya kalau dibandingkan dengan sayangnya Allah Ta'ala kepada umatnya, gak ada apa-apanya, Bu. Makanya Nabi Muhammad itu ketika ditawari sama Allah Ta'ala, wahai Muhammad, saya melihat kamu itu begitu cinta dengan umatmu, sayang banget sama mereka, takut sekali kalau mereka itu kenapa-napa, takut sekali kalau mereka ini masuk ke dalam neraka. Kayaknya aku pasrahkan aja urusan mereka kepadamu. Sepertinya aku pasrahkan aja urusan umat ini kepadamu, wahai Muhammad. Apa jawabannya Nabi? La ya Rabb. Katanya Nabi Muhammad, enggak ya Allah, anta arhamu bihim minni. Ya Allah, jangan ya Allah, jenengan jauh lebih sayang kepada mereka ketimbang saya. Allah Ta'ala, kalau kita melihat sayangnya Nabi Muhammad ini kan luar biasa. Apa-apa ummati, syafaatnya ummati, mau meninggal ummati, wasiatnya umatku, terus yang didoain sama Nabi, yang diingat sama Nabi, yang diselamatkan sampai cara yang nggak terfikirkan oleh manusia manapun, Nabi Muhammad melakukan hal tersebut. Tapi sayangnya Nabi Muhammad kalau dibandingkan sama sayangnya Allah Ta'ala, masih besar sayangnya Allah, Bu. Masih besar sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia. Makanya Nabi Muhammad nggak mau urusannya mereka tak kasihkan kamu. Katanya, enggak ya Allah, jenengan jauh lebih sayang kepada manusia ketimbang saya. Jadi walaupun misalkan kalimat jenengan baca Al-Quran kok nggak ngerubah makna sekalipun, tapi kalau aturannya tajwid ini nggak benar, aturan bacaannya ini kok nggak benar, di situ juga termasuk dari maksiatnya lisan. Para sahabat, jadi kita boleh baca Al-Quran dengan cara apapun. Sayyidina Abu Bakar itu suka baca Al-Quran pelan kalau baca. Kalau baca itu beliau senangannya membaca Al-Quran itu pelan. Ketika ditanya, kenapa wahai Abu Bakar kok kamu itu kalau baca Al-Quran itu pelan? Jawabannya beliau, wallahu qarib. Saya itu selalu merasa Allah Ta'ala itu dekat sama saya, maka saya nggak perlu baca Al-Quran banter-banter, nggak perlu. Beda sama Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar sukanya baca Al-Quran banter. Senangannya baca Al-Quran banter. Setiap tengah malam, sepertiga malam yang terakhir itu, beliau dari sebelumnya sudah bangun malam. Dari sepertiga, bahkan sebelum dari setengah malam itu beliau sudah bangun. Tapi nanti baru bangunin anak istrinya itu di sepertiga malam yang terakhir. Sembari bangunin mereka itu sembari baca Al-Quran. Ngambil firmannya Allah Ta'ala yang mengatakan maknanya Al-Quran tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memerintahkan anak-anaknya di dalam sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabar di dalam memerintahkan mereka. Itu dibaca keras. Ketika ditanya, dan Sayyidina Umar baca Al-Quran itu memang sukanya itu keras. Ketika ditanya, wahai Umar, kenapa kok kamu baca Al-Quran itu banter? Katanya Sayyidina Umar, uhibbu an uqidan naim. Saya pengen bacaan Quran saya ini bikin orang yang tidur jadi bangun. Saya pengen bangunin orang yang tidur jadi bangun. Karena kadang-kadang tidur dalam makna tidur hakiki atau tidur maknawi. Tidur itu ada orang tidur benar-benar tidur. Beliau baca Al-Quran maksudnya banter ini biar apa? Biar yang tidur ini bangun. Selain itu juga ketika kita baca Al-Quran dengan keras,
orang yang tidur secara maknawi, tidur secara maknawi motone melek, dia lagi bangun tapi kayak enggak orang bangun. Maksudnya ya lalai, sedang dalam keadaan lalai. Nah, ketika kita baca Al-Quran dengan bacaan yang keras, barangkali bisa mengingatkan orang yang lagi lalai ini tadi. Nah, itu yang dimaksud sama Sayyidina, uhibbu an uqidan naim wa atrudu syaitan. Dan saya senang bacaan Al-Quran saya ini bikin setan itu lari. Lirih setannya panggah nyedek. Makanya orang baca Al-Quran lilih biasanya ini. Kok baca Al-Quran Ustazah? Ngaji aja loh. Padahal saya sudah pakai mic. Saya mintanya micnya yang keras. Sampai sekarang disewakan ini. Karena mati-mati saya bilang pokoknya micnya panggahku saya nggak mau ngaji. Nah, orang ini saya ngaji ini kayak perang Bu. Lah saya perang kok di kayak sendok apa ya iso. Perang itu ya pakainya pedang. Jadi orang ngajar itu senjatanya ya mic. Kalau saya nggak pakai mic, yang belakang apa kedengeran? Bahkan yang di depan pun nggak jelas. Yang di depan pun nggak akan jelas. Jadi saya mengibaratkan orang dengan nyuruh mimpin ustadzah, suruh ngaji, suruh mimpin yasin, suruh mimpin tapi tidak dikei mic. Nah itu kayak orang disuruh perang tapi digawani sendok. Wale. Jadi kasih fasilitas yang benar di dalam hal tersebut. Jadi walahnu fil Quran wa illam yukhil bil ma'na was-su'al lil ghani. Setelah itu termasuk maksiatnya lisan adalah minta-minta padahal sugih. Was-su'al lil ghani bimalin aw hirfatin. Mau itu yang diminta adalah harta ataupun juga pekerjaan. Jadi mental ngemis, mental jaluk-jaluk, mental melas, melas, ketoke melas, koyok wong luwe koyoke. Jadi bikin orang kesian. Jadi ini kalau misalkan dilakukan sama orang iman, kalau sampai ke tahap wasu'al lil ghani bimalin au hirfatin, jadi dia itu orang kaya atau orang punya, walaupun misalkan nggak sampai ke tahap kaya tapi dia punya, bukan orang yang sulit, bukan orang yang sampai kelaparan, bukan orang yang sampai utangnya itu numpuk, bukan orang yang istilahnya untuk hidup ini dia masih bisa, tapi memilih untuk meminta-minta. Ini hukum minta-mintanya dia ini hukumnya adalah dosa. Wa min ma'asil lisan, termasuk dari maksiatnya lisan. Nabi Muhammad SAW didik umat ini punya harga diri, didik manusia ini agar bisa menghargai dirinya dengan benar. Didik umat Islam ini agar jadi orang yang lurus, termasuk sesuatu yang paling bikin mereka ini malu di hadapan manusia, malu di hadapan Allah Ta'ala adalah ketika mereka ini menjadi para peminta-minta. Jadi orang minta-minta itu kan malu di depan manusia, malu. Lek sampai terbiasa minta-minta, itu berarti rasa malunya sudah tercabut. Istilahnya dia itu memilih untuk menanggalkan rasa malunya, hidup tanpa memiliki rasa malu. Orang kayak gini ini kan nggak punya harga diri. Orang yang semacam ini kan malu-maluin. Kalau misalkan itu menjadi sebuah kebiasaan, maka dia sedang mempermalukan dirinya dan dia nggak ngerasa kalau sedang dirinya ini jadi olok-olokannya orang, jadi omongannya orang, jadi rusuh-rusuh di antara manusia. Orang hidup, kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu orang kalau hidup itu ada orang hidup semacam obat. Ada orang hidup semacam obat, didatangi ketika dibutuhkan aja. Didatangi ketika dibutuhkan. Biasanya itu orang kaya atau orang alim. Orang kalau butuhnya itu butuh duit, ya datangnya ke orang kaya. Gitu. Ada orang butuh duit, marani sing podo-podo ndak duit-duit, ndak menyelesaikan masalah. Jadi orang kaya itu mereka itu seringkali dimintai. Makanya saya bilang kalau nggak siap dijaluk ibu,
aja dadi wong sugih. Nggih. Kalau enggak siap dermawan, jangan berani kaya. Nggih. Padahal jenengan kalau ditawarin kaya berani semua apa enggak? Bu, mau kaya, Bu? Belum kabeh. Nah, kalau mau kaya harus dibarengin dengan mau direpoti orang. Oke, harus bersanding ini, karena nggak ada ceritanya orang kaya nggak dirusui wong, nggak enak. Oke, sama kayak kayak gula, itu semut itu baru datang kalau ada gula. Nggak enak gula nih. Kalau ada duit banyak temennya, banyak temennya, banyak yang ngelilingin kita, banyak yang akan gembira bersama kita, itu banyak. Tapi ketika terpuruk sedikit orang yang mau deketin kita, kenapa? Karena manisnya udah hilang. Manisnya udah hilang, dan orang nggak mau, kecut, nggak gelem, pahit, nggak gelem, soro, nggak gelem. Itu tabiatnya manusia. Jadi ada orang didatengin semacam, ada orang itu hidup semacam obat. Didatengin kalau lagi butuh. Kalau lagi butuh. Ini biasanya orang kaya, dan yang kedua orang punya ilmu. Orang punya ilmu. Saya itu sering, Bu, biasa. Ustazah tanya saya haid begini. Bahkan yang ekstrim beberapa waktu yang lalu ada yang moto celana dalamnya. Ustazah, ini warnanya kayak gini. Ini saya mandi sekarang apa enggak? Ini enggak apa-apa, saya terima aja. Kenapa? Karena yang semacam itu, dan enggak perlu malu, Bu. Jangan ketimbang enggak nanya, nanti sholatnya enggak sah, wudunya enggak sah, ibadahnya enggak sah. Saya mendingan ngelihat celana dalamnya jenengan. Oh, ibu iki mereknya celana dalamnya, warnanya pink sukanya. Jadi istilahnya orang punya ilmu biasanya jadi tempat orang nanya, dan itu resikonya. Dan itu memang sesuatu yang harus berjalan. Orang kaya siap dimintai, orang alim siap untuk ditanyain. Orang alim siap untuk ditanyain. Nah, itu jadi ada orang hidup kayak obat. Ada orang hidup kayak makanan pokok. Bendino wong butuh. Setiap hari orang membutuhkan dia. Kenapa? Karena dia orang yang suka nebar kebaikan. Kemana aja orang yang hidup semacam ini, Bu, sukanya bantu, perhatian sama orang, sukanya itu, orang yang semacam itu mereka itu hidup itu kayak makanan pokok. Semua orang butuh sama dia. Ada lagi orang hidup kayak ular. Kayak ular. Apa itu? Senangane ngerusak. Ular ataupun hewan hama yang semacamnya itu. Senengane. Jadi kalau kita deket-deket sama dia nyokot. Kalau deket-deket dia nyakitin hati. Kalau deket-deket, jadi lisannya tajam, omongannya tajam, atau kalau nggak gitu sukanya ngerusui. Sukanya ngerusui. Nah, ini mental peminta-minta ini kan ngerusui. Kemana aja istilahnya orang yang semacam ini, di mana-mana ngerepoti orang, bikin resah dan bikin nggak enak, bikin nggak enak sebuah keadaan. Dalam satu kelompok kok ada yang sukanya minta-minta, merorono jaluk. Nah, ini kan akhirnya yang nggak enak semua orang. Akhirnya kalau kelihatan orang kayak gitu, gelem cedek nopo betul. Aku cedek karo wong kuwi mesti njaluk-njaluk. Lek dijak dolan mesti njaluk dibayar. Mesti. Nah, ini orang yang ngerepotin ini. Jadi Rasulullah SAW nggak terima Bu, umat muslim itu jadi orang yang semacam itu, nggak terima. Di dunia dia akan malu, di akhirat lebih malu lagi. Jadi harus sembuh. Yang semacam ini harus sembuh. Di hadapan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang hidup atau minta, bukan berkali-kali minta, tapi dia itu pernah meminta dengan sebuah hajat, padahal dia punya dari hajat tersebut. Istilahnya kalaupun misalkan dia nggak minta, dia masih cukup, nanti ngadep Allah Ta'ala mukanya nggak ada dagingnya, mukanya nggak ada dagingnya, jadi kayak muka rata, nggak enek motone, nggak enek irunge, nggak enek mulutnya, nggak ada tonjolan-tonjolannya, muka ini nggak ada, ngadep Allah Ta'ala nggak punya muka. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang malu-maluin di dunia.
maka rasa malu itu akan didatangkan di hari kiamat berkali-kali lipat dibandingkan yang harusnya dia rasakan di dunia, sehingga dia mendatangi Allah Ta'ala dalam keadaan yang semacam itu. Jadi semua orang di padang mahsyar bakalan tahu, oh wong iki sing senengane jaluk-jaluk. Kenapa? Bangkit mukanya nggak ada. Bangkit mukanya nggak ada. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang minta-minta dan dia itu padahal dia nggak butuh, maka ketika sesuatu yang dia minta ini dia makan, dia sebenarnya lagi makan jamrah, lagi makan bara api. Dia itu lagi ngerusak dirinya sendiri. Perintahnya Nabi dikatakan di dalam salah satu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mur bil qanaah wa ta'affuf wa tarkus su'al wa yahuthul qadir 'ala al-kasab ay ya'kula min kasbi yaminih. Katanya Nabi Muhammad, orang mukmin itu, orang Islam itu harusnya mereka ini menjadi orang yang qanaah. Ketika bekerja, ketika dapat rezeki, dia nerimo dengan rezeki yang dia miliki. Wa ta'affuf, dan harus jadi orang yang punya harga diri, harus jadi orang yang menjaga harga dirinya. Wa tarkus su'al, enggak seneng jaluk-jaluk. Delok jilbabe kancane apik, jilbabe mbok nggih aku. Delok sandale kancane apik, sandale mbok nggih aku wae. Sikate koncone, sikat gigi, sikate koncone kok apik, aku wae. Kacamotane aku, semuanya. Jadi hal-hal yang kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang makanya orang ketika dia itu mulai meminta, biasa minta. Jadi mulai minta, habis itu biasa minta, akhirnya menjadi kebiasaan untuk meminta. Maka orang yang semacam ini akan istilahnya kesulitan untuk diterima di mana saja. Katanya Nabi, watarkus su'al, sebisa mungkin jangan minta. Sebisa mungkin penuhi kebutuhanmu oleh dirimu sendiri. Wa yahuthul qadir 'alal kasab, yang masih mampu kerja, bekerjalah dengan benar. Wa yahuthul qadir 'alal kasab, dan harta paling baik untuk dimakan, harta paling baik untuk dikonsumsi adalah alladzi min kasbi yamini, yang datang dari kerja keras kedua tangannya sendiri. Aku iso pun jahit, ya wes jahit, dijual hasil jahitannya, atau nerima jasa jahit, dari situ dia dapat duit 10.000, 20.000, 50.000, ya itu yang dipakai hidup. Saya bisanya nanem. Makanya dikatakan para ulama itu mengkategorikan pekerjaan paling afdol. Pekerjaan paling afdol itu ada yang mengatakan yang pertama adalah pertanian, yang kedua peternakan, yang kedua adalah beternak, yang ketiga adalah berdagang. Bahkan ada yang mengatakan enggak, dagang yang paling afdol. Perdagangan, kalau orang pengen jadi orang kaya, kalau orang punya keinginan untuk menjadi orang kaya, maka bekerjalah lewat berdagang. Dikatakan itu lebih dari 90 pintu rezeki itu diberikan sama Allah Ta'ala lewat jalur perdagangan. Kenapa kok 3 pekerjaan ini pekerjaan yang paling afdol? Karena rezekinya langsung lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bosnya Gusti Allah. Orang kalau punya 3 pekerjaan ini, bosnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah saya bilang paling enak jadi bos. Ama mau jadi bos besar atau mau jadi bos kecil, tidak apa-apa. Tapi paling enak jadi bos. Jenengan dodolan bakso gerobakan, bos. Bos apa? Bos bakso gerobakan. Arepe buka, karepe jenengan. Arepe tutup, repot iki pas ngaji, tutup dhisik. Kalau jadi karyawan bisa apa enggak? Kalau jadi dokter bisa apa enggak? Kalau jadi perawat bisa apa enggak? Pilot bisa bu teko ngaji. Nanti penumpang saya di mana? Karena aku ngaji dhisik. Jadi kenapa? Karena mereka semuanya punya atasan. Pekerjaan-pekerjaan yang semacam ini, mau itu gajinya besar sekalipun atau pendapatannya besar sekalipun, tapi mereka kerja di bawah tekanan orang lain.
bekerja di bawah tekanan orang. Berarti apa? Duduk bos. Jenengan dodolan pecel ning ngarep omah, jualan pecel di depan rumah, jualan peyek di depan rumah. Jenengan bos, Bu. Arep buka sak karepe, arep tutup sak karepe, arep tak tinggal ngaji terserah saya, arep tak tinggal ziarah terserah saya. Terserah. Tapi yo jangan keluar dari pekerjaan. Kadung bojoku karyawan Ustaz. Tak suruh keluar aja biar berdagang. Belum tentu jodoh sama dagang. Belum tentu. Jadi istilahnya gini. Kalau udah seumuran jenengan, kalau sudah seumuran jenengan, ini bukan lagi waktunya mencari pekerjaan, gitu. Bukan lagi waktunya untuk mencari pekerjaan, tapi mensyukuri rezeki yang sekarang ini sudah digariskan sama Allah. Engkau baru ngaji ujuk-ujuk resign. Karena ada yang ngaji katanya perawat di SK dan lain-lain. Aku tak metu ae. Kesian pasien-pasiennya itu di SK nanti. Jadi istilahnya ini kalau untuk yang setelah istilahnya yang masih nyari pekerjaan dan lain sebagainya, jadikan 3 pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling jenengan utamakan. Selain itu adalah pekerjaan paling afdol, juga karena yang ngasih rezeki itu nggak pakai perantara manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung perantaranya langsung dari Allah. Ayakula min kasbi yamini wa yaqul la yazalul 'abd yas'al wa huwa ghaniyun hatta yakhluq wajhahu fama yakuna lahu indallah. Jadi katanya Nabi Muhammad, karena orang yang sukanya itu minta-minta, dia akan terus melakukan kebiasaan tersebut sampai nyampe di hari kiamat nanti datang menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan mukanya ini enggak ada rupanya. Mukanya ini enggak ada rupa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul atani Jibril faqala ya Muhammad rabbuk yuqri'uka salam. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad rabbuk yuqri'uka salam. Ya wahai Muhammad, sungguh Tuhanmu kirim salam sama kamu. Nabi Muhammad SAW dikirimi salam sama Allah Ta'ala. Awake dhewe sing ngirimi salam sapa, Bu? Yang kirim salam sama kita siapa? Dulure awake dhewe, tanggane awake dhewe, kancane awake dhewe, sahabat kuliah, SMA, SMP, SD, TK. Nah, itu yang kirim salam sama kita. Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril, Allah Ta'ala kirim salam sama Nabi. Dan salah satu manusia yang pernah dapat salam langsung dari Allah Ta'ala adalah istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijatul Kubra itu ketika membawa bekalnya Nabi, Rasulullah lagi uzlah di atas Gua Hira, beliau naik ke atas gunung, usianya sudah lebih dari 50 tahun, wes sepuh, munggah gunung bawa bekal untuk ngopeni, untuk khidmah sama suaminya. Maka dikatakan malaikat Jibril waktu itu sedang bersama dengan Nabi, dan malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, baligh ila Khadijah minallahi wa minni assalam. Katanya malaikat Jibril, wahai Muhammad, sampaikan, sebentar lagi istrimu bakalan datang, sampaikan kepada istrimu yang bentar lagi datang itu dapat salam dari Allah dan dapat salam dari saya. Malaikat Jibril. Makanya dikatakan, setelah disampaikan sama Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah langsung mengucapkan kalimat Allahus salam wa minhus salam wa alaihi ya'udus salam. Jadi ini zikirnya jenengan habis sholat, ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Itu yang pertama kali mengucapkannya adalah Sayyidah Khadijah. Jadi kalau jenengan baca itu, insya Allah ketut golongannya Sayyidah Khadijah yang dapat salam dari Allah. Nah, dikatakan malaikat Jibril pernah mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, wahai Muhammad, Rabbuk yuqri'uka salam, Tuhanmu kirim salam sama kamu. Wa yaqululak, dan Allah Ta'ala menyampaikan kepada engkau, inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa bil ghina.
manusia itu, orang iman itu, orang beriman itu ada macam-macam versi. Ada di antara mereka katanya Allah Ta'ala, inna min ibadi, sebagian di antara hambaku wahai Muhammad, ada yang imannya itu enggak pas kecuali kalau dia dalam keadaan kaya. Kalau dia aku miskinkan, seringkali imannya itu hilang. Ada di antara mereka yang pasnya imannya itu dalam keadaan miskin. Kalau mereka saya kayakan, malah justru enggak beriman. Ada yang imannya mereka bisa bertahan ketika mereka sehat. Kalau saya sakitkan, bisa kufur dia. Ada yang letak imannya di dalam sakitnya dia. Kalau disehat nih, malah justru kufur. Jadi keadaan hamba, keadaan manusia itu, dengan istilahnya apa yang sekarang ini ditakdirkan sama Allah Ta'ala untuk kita, sebenarnya adalah keadaan yang paling pas untuk kita. Aku rezekiku kok sak mene-mene ae, tapi salate sregep, ngajine sregep, ziarah-ziarahe ya sregep, khidmah sama suaminya juga sregep. Ini barangkali kalau dibikin sama Allah Ta'ala jadi orang kaya, malah nggak sregep tuh. Berdadi wong sugih, salate lali, berapa banyak perempuan yang bekerja, berapa banyak perempuan yang bekerja sebelum bekerja rumah tangganya baik-baik aja, bar duwe duit, bar nyekel duit, merasa, aku yang golek duit, setara, saya cuci piring, kamu yang cuci piring. Aku nyeboki anak, kamu yang nyeboki anak. Aku nyapu ngepel omah, kamu yang nyapu ngepel omah. Sebelum punya duit, baik-baik aja. Malah justru setelah punya duit, rumah tangganya malah gak karu-karuan. Ini berarti ini yang dimaksud sama hamba itu, ada yang mereka itu bisa bertahan imannya dalam keadaan kaya. Kalau miskin malah gak kuat, gak iso sabar. Ada di antara mereka yang dimiskinkan sama Allah Ta'ala, lek sugih malah gak iso dermawan. Ada yang imannya itu ketika mereka sakit dia malah justru sabar, ketika dia sehat malah justru maksiat sama Allah Ta'ala. Ada yang model manusia ini macam-macam. Makanya jangan pernah berprasangka buruk kepada siapapun, dan jangan ngeresulo sama keadaan diri kita. Aku kok panggak sakmene ae penghasilanku. Sabar. Ketika kita dalam keadaan sabar, berarti kita dalam keadaan baik-baik aja. Aku jadi wong sugih, bisa dermawan. Saya jadi orang kaya, saya bisa dermawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, disyukuri. Barangkali kalau orang semacam saya ini dikasih sama Allah Ta'ala miskin, malah justru ndak iso sabar. Jadi syukuri keadaan masing-masing, syukuri rezeki masing-masing. Ini yang namanya qanaah. Ini yang dimaksudkan sama Allah Ta'ala, untuk kita itu selalu dalam keadaan yang baik, bukan versinya manusia, tapi versinya Allah Ta'ala. Karena kalau versinya manusia, gak ada orang baik-baik aja, gitu. Gak ada orang baik-baik aja, versinya manusia itu gak ada. Mesti ada celah, pasti ada celahnya, pasti ada buruknya, pasti ada aibnya. Makanya katanya Imam Syafi'i, man hamma kalaman nas mata ghamman. Kita kalau nuruti omongannya orang, mati sumpek, Bu. Kita kalau ngikuti omongannya orang, awakmu koyoke sing pasti ngene. Ngomentari kerjaannya suaminya, ngomentari ini itu dan lain sebagainya. Nggak usah dianggap, Bu. Kenapa? Kalau kita itu ngenggep omongannya orang, katanya Imam Syafi'i, mata hamman, mati sumpek. Itu dicoba langsung sama Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i, saya pernah bawa keledai, saya sama anak saya. Saya sama anak saya. Pertama kali jalan, anaknya yang naik keledai, Imam Syafi'i yang jalan nuntun. Jareke wong-wong iki anak durhaka. Bapake mlaku, dhek numpak. Katanya Imam Syafi'i, wis diwalik saiki. Imam Syafi'i naik, anaknya turun. Anaknya turun nuntun. Datang lagi orang ngomong, bapak kurang ajar, anak esek cilik dikongkon nuntun. Anak esek cilik dikongkon nuntun. Akhirnya katanya Imam Syafi'i, ya udah naik aja dua-duanya.
Ya, keledai satu dinaiki Imam Syafi'i sama anaknya. Datang lagi orang bilang, manusia tega, keledai cilik ditumpaki wong loro. Salahnya mudah akhirnya, ya turun dua-duanya, jalan lagi, ada lagi yang bilang, wong mubadir duwe keledai orang ditumpaki. Salah kabeh. Katanya Imam Syafi'i, man balagala manas matahamman. Kita kalau nuruti omongannya orang keliru kabeh. Dan kalau sudah salah semuanya, kalau itu omongannya orang itu mempengaruhi kita, mempengaruhi moodnya kita, mempengaruhi keadaan hati kita, ini orang mati pun sumpek nanti. Jadi wes sumpek dhisik neng donya, sumpek ketambahan karo mati. Jadi mati dalam keadaan sumpek. Itu katanya Imam Syafi'i. Wasu'al lil ghani bimalin aw hirfatin wan nazar biqasdi ihramil warithin wa tarkul wasiyah. Oke. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Jadi bab yang membahas tentang nadar. Nadar tapi dengan versi yang enggak dibenarkan.